Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat ya? Pagi. Masih habis sarapan, masih pagi, berarti kita harus semangat. Oke, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman adik-adik semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, kelihatan banget ya semangatnya masih ada gitu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada banyak kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai hadis menyayangi anak yatim dan piatu. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik memahami arti dan isi kandungan hadis-hadis secara tekstual dan kontekstual tentang menyayangi anak yatim sebagai dasar menjadi pribadi yang jujur dan memiliki kesalahan sosial sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW untuk merespon tantangan masyarakat global dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, memasuki pembahasan yang pertama. Pengertian anak yatim. Di sini udah ada yang tahu belum apa itu anak yatim? Anak yatim. Aduh, udah pinter-pinter semuanya ya. Jadi, alhamdulillah. Oke, Ibu menjelaskan lebih detail lagi ya. Apa itu anak yatim dan apa itu anak piatu? Anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya sejak kecil hingga ia balik. Sedangkan anak piatu adalah anak yang ditinggal wafat ibunya. Nah, kata yatim itu berasal dari yutmun yang berarti kesendirian, yang menggambarkan kondisi seorang anak yang tumbuh tanpa figur orang tua lengkap. Dalam kehidupan nyata, setiap anak itu memiliki nasib yang berbeda-beda. Ada yang tumbuh bersama kedua orang tuanya, ada yang tumbuh bersama ayahnya saja, atau ada yang tumbuh bersama ibunya saja. Allah menjanjikan bahwa tidak ada cobaan yang diberikan kepada kaumnya melebihi dari kemampuan hambanya. Iya, sehingga menjadi yatim dan piatu adalah tantangan hidup untuk tetap kuat dan yakin bahwa kita bisa. Rasulullah sendiri merupakan teladan bagi anak yatim karena Rasulullah sendiri adalah anak yatim piatu. Jadi Rasulullah itu telah menjadi anak yatim sejak kapan? Ada yang tahu? Iya, sejak dalam kandungan. Kalau mamanya Rasulullah itu menjadi piatu itu sejak kecil ya, kecil. Nah, itu tadi pengertian anak yatim. Oke, ini kita selanjut tentang hadis tentang anak yatim. Sangat kecil ya tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Ibu ya. An Sahli bin Sa'id qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafil yatim fil jannah hakada. Wa asyara bis sababati wal wusta. Wa farraja bainahuma syai'an. Rawahul Bukhari. Nah, yang artinya dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta mengendahkan keduanya. Jadi di sini Allah sudah menjanjikan bahwasanya siapa yang memelihara dan menyayangi anak yatim, dia akan masuk ke surga. Nah, oke. Nah, selanjutnya tentang kandungan hadis. Nah, gimana hadis tadi itu riwayat dari Imam Bukhari dari Sahl bin Sa'ad menjelaskan besarnya keutamaan bagi orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim. Sebagai seorang yang beriman, kita dianjurkan untuk peduli memelihara dan menyayangi anak yatim piatu. Sebagaimana perintah Allah dan teladan Rasulullah. Kemudian itu dapat diwujudkan melalui sikap-sikap sederhana seperti berbicara dengan
saat mereka mengalami kesulitan serta memenuhi kebutuhan mereka jika kita mampu. Nah, jadi kita tuh sebagai temannya, sebagai tetangganya, atau sebagai saudaranya, kita tidak boleh menghina anak yatim, tapi kita harus menyayanginya. Jadi kalau ada teman-teman nih yang temannya itu nggak punya ayah, nggak punya ibu, berarti nggak boleh diejek, harus diterima, harus dirangkul. Iya, gitu ya, semuanya sudah paham. Nah, Rasulullah pun juga menegaskan bahwa siapa saja yang memelihara dan menyayangi anak yatim akan memperoleh kedudukan dekat dengan beliau di surga kelak. Yatim piatu mengenai kandungan isi hadisnya. Nah, ini tentang mendorong kesetaraan hak bagi anak yatim piatu. Jadi anak yatim piatu juga tetap mendapatkan hak-haknya mereka. Dan di mana anak yatim piatu itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial seperti anak-anak lainnya. Kesetaraan ini penting agar mereka tidak merasa terpinggirkan dan dapat berkembang secara optimal. Jadi kita tidak boleh apa tadi membeda-bedakan. Jadi semuanya sama, semuanya setara. Walaupun dia punya, maksudnya walaupun dia tidak punya ayah dan ibu, kita semuanya sama. Jadi dengan akses yang setara ini, mereka memiliki peluang untuk meraih impian dan mencapai kemandirian. Nah, ini kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini, yaitu mengenai kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu hadis tentang menyayangi anak yatim, dan diriwayatkan oleh siapa tadi? Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, menegaskan keutamaan besar bagi orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim merupakan perintah Allah dan anjuran siapa? Rasulullah. Siapapun yang ingin dekat dengan Rasulullah disuruh hendaknya peduli kepada anak yatim, menghibur mereka ketika bersedih, membantu saat kesulitan, memenuhi kebutuhan mereka jika mampu, serta memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada kurangnya maka ibu mohon maaf. Jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.